Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saudara, saya sudah lama gak kesini ya saudara. Kalau nggak salah waktu Pak Sabar masih. Dan itu sebelum pandemi kayaknya, 2019, udah 6 tahun ya saudara. Saudara masih ingat saya? Saya kalau ingat saya tidak bisa memperkenalkan diri lagi gitu. Ya saudara, salam bagi yang Bapak Ibu yang baru mungkin baru ketemu. Saya Victor, saudara ya, istri saya satu. Saya dari Korea Utara, saudara. Dari Medan, rumah Horbo. Kemudian istri saya si Agian, kami dikaruniai 2 orang anak, Joel dan Mawar, saudara ya. Dan saya dipercaya sebagai ketua divisi doa di pusat. Dan sekarang saya bekerja di Mahkamah Agung, saudara, sebagai hakim tinggi badan pengawasan. Yes. Baik, itu saja bisa memperkenalkan diri saudara ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46. Saya ambil judul pelajaran lah yang dibilang ya, khotbah kita minggu ini, yaitu pelipat gandaan mujizat. Amin. Berapa banyak yang saudara ingin mengalami mujizat? Amin. Amin. Saudara dan saya itu berasal dari surga. Amin. Jadi kalau mujizat itu terjadi, Amin. itu hal yang biasa. Ya. Bahkan kalau saudara tidak pernah mengalami mujizat, itu perlu dipertanyakan. Ini bisa diklik ya. Ini sudah on. Oke, mari kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke. Saya akan baca 41, kemudian Bapak Ibu 42, kita akan baca bergantian ya. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Bapak 42, Bapak Ibu. Tapi dia lalu dia membungkuk dengan mukanya dan angkaran kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada hujannya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Hujannya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. 44 Bapak Ibu. Pada 7 kalinya kata hujan itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasangkan keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. 46 sama-sama. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yezreel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema tahun 2025 ini Pak Gembala kita sampaikan bahwa tahun ini, tahun 2025 adalah tahun Great Harvest. Katakan bersama-sama dengan saya, tahun 2025. Tahun 2025. Sama-sama sudah. Tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun Great Harvest. Great Harvest. Atau tuayan yang besar. Amin. Tepuk tangan dong bagi orang itu. Nah, ada 4 jenis tuayan. Yang pertama sekali, PowerPoint saya bisa dimunculkan nggak? Yang pertama adalah tuayan jiwa-jiwa. Amin. Nah, ini. Amin. Oke, klik tadi Pak. Ada 4 jenis tuayan. Slide yang ketiga kayaknya ya. Yang pertama adalah tuayan jiwa-jiwa. Yang kedua adalah tuayan berkat. Yang ketiga adalah tuayan buah roh. Yang keempat adalah tuayan di bumi. Ya, tuayan jiwa-jiwa, tuayan berkat, tuayan buah roh, dan tuayan di bumi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari 1 Raja 18 ini, saudara ya. Kalau satu orang bertobat, itu menurut saudara itu mujizat atau tidak? Mujizat. Kalau satu keluarga bertobat, itu mujizat atau tidak? Mujizat.
Kalau satu kampung itu bertobat, itu mujizat apa tidak? Tapi kalau satu bangsa bertobat, itu bukan hanya mujizat, tapi pelipat gandaan mujizat. Amin. Amin. Ini cerita sudah. Bangsa Israel pada waktu itu dia bertobat secara massal. Yang tadinya dia sebagai penyembah-penyembah Baal, tiba-tiba ketika Elia memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab, maka satu bangsa bertobat. Saudara mau nggak satu bangsa bertobat? Saudara mau nggak satu Cilegon ini bertobat? Nah, saudara, bukan hanya jiwa-jiwa, tapi tuayan berkat juga, saudara ya. Berkat itu apa? Kesehatan, bukan hanya uang aja, bukan hanya hepeng, saudara. Bukan hanya, tapi damai sejahtera, sukacita, berkat apalagi? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Gembala sampaikan bahwa 2 minggu yang lalu itu ada 20 orang dari kaum Kedar itu datang ke gereja, saudara. Dan saya percaya kalau di pusat terjadi, di cabang apalagi di Cilegon juga akan terjadi. Di sore-sore dan tepuk tangan yang meriah-meriah Allah kita. Saudara, beberapa minggu yang lalu, saudara, itu dalam 1 bulan saya doain orang lebih dari 6 orang terima Tuhan Yesus, saudara. 3 diantaranya yang, nah gitu saudara ya, sudah ya tahu ya. Karena apa? Ini musim tuayan. Karena itu Cilegon siap-siaplah. Saudara akan menuai jiwa-jiwa. Saudara akan menuai tuayan berkat, tuayan buah roh di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya akan cerita sedikit di 1 Raja-Raja 18 ini bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab itu mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Berapa lama? 3,5 tahun mengalami kekeringan. Saudaraku, yang namanya kekeringan, kalau kekeringan pasti terjadi kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Karena panen gagal, karena tidak ada air. Betul enggak? Kenapa pada waktu itu bangsa Israel, tanah Israel itu dilanda kekeringan? Saudara, karena Raja Ahab, Raja Israel itu menyembah raja-raja Baal, atau nabi-nabi Baal, atau nabi-nabi Aserah. Kenapa mereka menyembah nabi Baal dan nabi Aserah? Nabi Baal dan nabi Aserah itu adalah dewa kesuburan dan dewi kesuburan. Mereka berpikir kalau dia menyembah Baal, dewa kesuburan, dewi kesuburan, maka tanah itu tidak akan pernah dilanda kekeringan. Tapi faktanya, saudara, bangsa Israel 3,5 tahun mengalami kekeringan. Kekeringan ini berbicara apa? Kekeringan itu berbicara tentang krisis, kesukaran, kelaparan, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan. Itu berbicara tentang kekeringan dan tidak ada jalan keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bisa terjadi kelaparan dan kekeringan? Karena Ahab pada waktu itu, sebelum dia kawin dengan istrinya, namanya siapa, saudara? Saudara. Ahab sebelum kawin dengan Isabel, dia menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi karena Isabel ini adalah perempuan yang menyembah Baal, akhirnya Ahab tunduk kepada istrinya. Apa yang disembah istrinya, itu juga yang disembah oleh Ahab. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh bangsa itu menyembah Baal. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali. Jadi pada waktu itu, ya, hujan itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Betul enggak ya? Karena masa kekeringan. Maka ketika hujan turun, itu mujizat apa tidak? Mujizat. Kalau seandainya sudah 3 hari 3 malam saudara tidak makan, tiba-tiba ada satu orang datang ke rumah saudara, kemudian mengedor-gedor pintu saudara, mengantar saudara makanan, itu mujizat apa tidak? Mujizat. Kalau saudara selama 3 bulan saudara tidak bekerja, tiba-tiba ada datang orang menawarkan pekerjaan kepada saudara, itu mujizat apa tidak? Mujizat. Mungkin saudara sudah susah pusing membayar uang kontrakan, membayar uang sekolah anak, tiba-tiba ada yang menawarkan, ada yang membayarkan, itu mujizat apa tidak? Itu mujizat. Nah, kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan mujizat? Klik, Pak. Mujizat adalah
Oke, mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia, yang terjadi secara apa? Supranatural, yang dilakukan oleh siapa? Tuhan. Oleh Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, mujizat itu bukan rancangan manusia. Mujizat itu bukan strategi manusia. Manusia itu semata-mata adalah campur tangan Tuhan. Berapa banyak yang saudara ingin campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara? Senggol kiri kanan saudara, saya mau itu gitu. Saya mau itu, bilang gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara ingin mengalami mujizat, saudara perhatikan baik-baik apa yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, kalau saudara dan saya ingin mengalami mujizat, yang pertama, saudara dan saya harus yang namanya terkoneksi dengan sorga. Terhubung dengan sorga. Saudara dan saya, kalau saudara ingin mengalami mujizat, saudara harus terhubung, terkoneksi dengan sorga. Kenapa? Karena saudara berasal dari sorga. Dan saudara, prinsip-prinsip kehidupan kita di muka bumi ini, sekalipun kita di dunia, tetapi kita berjalan bukan dengan sistem dunia, tetapi dengan sistem sorga. Oleh karena itu saudaraku, saudara dan saya harus terkoneksi dengan sorga. Dan bisa tidak supaya saudara dan saya mengalami sorga di muka bumi, supaya saudara mengalami mujizat di muka bumi. Nah, oleh karena itu saudara, Elia ini adalah lambang atau pribadi gereja yang terkoneksi dengan sorga. Saya akan cerita nanti saudara ya, bukan saya cerita, artinya ini Alkitab. Nah, apa ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan sorga? Yang pertama adalah orang yang terkoneksi dengan sorga, dia selalu menerima firman. Amin. Dia selalu menerima firman, saudara ya. Nah, ketika kekeringan di zaman itu, di pemerintahan Raja Ahab pada waktu itu, hanya Elia yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menyampaikan pesan sorga untuk bangsa Israel. Kenapa Elia? Karena Elia terkoneksi dengan sorga. Berarti orang yang tidak terkoneksi dengan sorga susah atau tidak pernah mendapatkan firman. Sekalipun dia membaca firman, sekalipun dia dengar firman, sekalipun dia mengerti firman, tetapi ketika saudara dia tidak terkoneksi dengan sorga, maka saudara dia tidak pernah menerima firman. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena pada zaman itu saudara, semua orang berdosa. Kenapa? Karena dia menyembah Baal, menyembah nabi-nabi Aserah. Sehingga saudara, yang cuma terkoneksi dengan surga cuma Elia. Karena itu Tuhan berbicara kepada Elia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih kita harus menerima firman? Karena firman itu, sorry. Jadi ada seorang hamba Tuhan begini saudara ya, John Anadorai, dia bilang begini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Bahwa satu-satunya keterampilan, keahlian yang harus dikuasai dan yang akan bertahan bahkan menang di hari-hari terakhir adalah kemampuan mendengarkan suara. Saudaraku, sekarang ini apapun yang saudara pertanyakan itu bisa dijawab AI. Betul nggak? Saudara tanya apa saja, dia bisa jawab. Dia bisa jawab, saudara. Oleh karena itu, tetapi saudara, masa depan saudara dia nggak bisa jawab. Bisa nggak, saudara? Masa depan saudara bisa nggak dijawab AI? Nggak bisa. Hanya ini, saudara. Keterampilan untuk mendengarkan suara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih supaya saudara dan saya itu bisa mendengarkan suara Tuhan? Berapa banyak yang rindu bisa mendengarkan suara Tuhan? Saudara, Yesaya 50 ayat 4 berkata demikian. Yesaya 50 ayat 4, saya akan bacakan ya. Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Jadi saudara harus datang sama Tuhan tuh setiap pagi.
Saudara, kadang-kadang tuh Tuhan sudah bicara kepada saudara, sudah ngomong kepada saudara, tapi saudara nggak dengar. Kenapa? Karena pendengaran saudara nggak tajam. Tapi kalau pendengaran saudara nggak tajam, saudara, ketika saudara datang pagi hari, saudara, Tuhan pertajam pendengaran saudara. Tuhan mau ngomong siang, mau ngomong malam, mau ngomong kapan saja, saudara pasti dengar. Kenapa? Karena pendengaranmu tajam. Oleh karena itu di sini ada doa pagi, doa fajar ya. Ada. Datang dong doa fajar. Amin. Datang dong doa fajar. Kenapa? Di situlah Tuhan mempertajam pendengaranmu. Kira-kira saudara rindu gak mendengarkan suara Tuhan? Atau mungkin di antara saudara ngomong gini, Pak, memangnya Tuhan bisa bicara? Memangnya kita bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Kenapa? Firman Tuhan bilang bahwa domba-dombaku mendengarkan suara gembala. Itu jaminan dari Tuhan. Amin. Bahwa saudara dan saya bisa mendengarkan. Oleh karena itu saudara kasih itu yang pertama, orang yang terkoneksi dengan surga, dia menerima firman. Kenapa sih kita harus menerima firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita perlu mendapatkan firman. Kenapa? Supaya kita mendapatkan Allah. Bukankah tema besar kita di gereja kita bahwa berjalan bersama dengan Tuhan? Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan secara fisik dia lihat Tuhan, kemudian orang lihat juga ada Tuhan berjalan bersama dengan dia, tapi tidak. Tetapi adalah orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang berjalan dengan firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kau mendapatkan firman, berarti kau sedang berjalan bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Nah, berikutnya saudara, kenapa kita harus menerima firman? Karena firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 berkata, firman itu adalah kebenaran. Fakta yang ada pada saudara, kejadian, peristiwa atau keadaan yang saudara alami, itu belum tentu kebenaran. Saudara mengalami sakit, fakta iya, tapi kebenaran enggak. Saudara kekurangan, itu fakta, tapi bukan kebenaran. Saudara menderita, itu fakta, tapi bukan kebenaran. Saudara sakit, itu fakta, tapi bukan kebenaran. Saudara kelaparan, itu fakta, tapi bukan kebenaran. Tahu maksud saya? Oleh karena itu saudara tangkap firman. Kalau saudara tangkap firman, apapun yang saudara alami, saya percaya sekali bahwa firman itulah Allah sendiri. Tepuk tangan kepada Allah. Nah, satu kali saudara ya, satu kali. Jadi tahun 2019, saya cuma ingat aja saudara. Satu kali kita lagi doa saudara ya, doa. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu akan berangkat ke Israel. Wah, saya bilang berangkat ke Israel, kondisi keuangan saya pada waktu itu tidak memungkinkan untuk berangkat. Fakta, nggak ada duit. Tapi firman Tuhan bilang berangkat. Saudara percaya mana? Percaya firman atau fakta? Firman. Kenyataannya seperti apa? Faktanya saudara lebih berat fakta, betul nggak? Loh, mana mungkin Tuhan? Mana mungkin Tuhan? Kemudian saya datang. Saya waktu itu ibadah yang ketiga. Saudara, ketika saya menginjakkan di lantai 3, tiba-tiba waktu itu Pak Timotius Arifin yang khotbah. Kemudian dia nyanyi, I'm coming back to Yerusalem. Waduh, saya nangis saudara. Tuhan, kalau kau Tuhan bilang aku akan pergi ke Israel, tapi gimana? Uang gak ada. Kemudian saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri saya, Ma, aku akan berangkat ke Israel. Gimana caranya? Saya bilang, saya juga gak tahu. Loh ya kan? Tapi firman berkata berangkat ke Israel. Faktanya gak ada uang. Ini sebagai contoh aja saudara. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Keadaan yang saudara alami itu fakta. Kebenarannya belum tentu itu. Amin. Oleh karena itu tangkap firman. Firmannya itu apa? Ketika kau sakit, apa kata firman? Ketika kau menderita, apa kata firman? Ketika kau pengangguran, apa kata firman? Ketika kau sakit, apa kata firman? Ketika kau kekurangan, apa kata firman? Ketika kau pengangguran, apa kata firman? Pegang firman itu. Karena apa? Yang ketiga, firman itu akan menyelesaikan seluruh persoalan.
dan fakta itu akan tunduk kepada kebenaran. Ya. Saudara sakit, oke. Tapi apa kata firman? Saudara menderita, oke. Apa kata firman? Saudara kekurangan, oke. Apa kata firman? Semua fakta yang saudara alami itu akan tunduk kepada kebenaran. Itu firman. Itulah gunanya kenapa saudara dan saya harus menerima firman. Yang kedua, saudara, kalau saudara menerima firman, maka firman itu akan memelihara saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Elia pada waktu itu, saudara, coba kita baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Elia pada waktu itu. Sekalipun bangsa Israel mengalami kekeringan, tapi Elia dipelihara oleh Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan apa? Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bangsa Israel kehausan, bangsa Israel kelaparan, tapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan setelah itu Tuhan suruh dia pergi ke janda Sarfat. Ada seorang janda yang akan memberi kau makan nanti di sana. Oleh karena itu, saudara, orang yang terkoneksi dengan surga, klik lagi Pak. Orang yang terkoneksi dengan surga, yang ketiga, dia ada perbedaan perlakuan. Yang lain kelaparan, Elia tidak. Yang lain kekurangan, Elia. Itu berbeda. Saudara mau Tuhan bedakan saudara dengan yang lain? Terima firman. Saudara-saudara dan tepuk tangan bagi Allah. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana supaya saudara mengalami mujizat? Ini perbedaan perlakuan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saudara, apapun yang Tuhan firmankan, saudara harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ketika Tuhan berfirman kepada Elia, 1 Raja 18 ayat pertama, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, dan aku akan mendatangkan hujan di muka bumi. Elia pada waktu itu dia tidak menunda-nunda, dia memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab. Karena Tuhan janji, kalau kau memperlihatkan dirimu kepada Ahab, maka aku akan turunkan hujan ke muka bumi. Apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Elia? Elia langsung memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah bicara kepada saudara, jangan tunda-tunda. Amin. Jangan tunda-tunda, apalagi saudara abaikan, saudara, ya. Jangan, saudara, karena Elia pada waktu itu ketika dia terima firman, dia langsung memperlihatkan dirinya kepada Allah. Ketika saudara dan saya, mungkin Tuhan bilang bertobatlah, udah bertobatlah. Ampunilah, ya udah ampunilah. Saudara, jangan tunda-tunda dan jangan abaikan. Setiap instruksi Tuhan itu sebuah kepercayaan. Betul enggak ya? Ketika Tuhan berfirman, itu sebuah kepercayaan. Tidak kepada semua orang Tuhan berbicara, tapi saya minta kepada Tuhan, biarlah Cilegon Tuhan selalu berbicara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih, saya pernah tahun 2019 ini, saudara. Tahun berapa? Saudara, satu kali saya lagi ibadah seperti saudara. Saya berdoa kira-kira saudara juga dapat sesuatu hari ini. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Saya berdoa Tuhan kerjakan sesuatu di pagi hari. Satu kali ketika saya ibadah, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu buka usaha. Loh, saya bilang, usaha apa? Saya kan sudah kerja. Loh, saya kan bingung untuk usaha apa. Saya tidak memiliki latar belakang buka usaha. Saudara, kemudian saya pulang ke rumah. Saya cerita sama istri dan anak saya 2019. Kemudian kita nyembah. Saya cerita sama istri dan anak. Tuhan bilang sama Papa, kita harus buka usaha. Anak-anak saya bilang, usaha apa Pak? Aku juga gak tahu. Kita sembah, kita nyembah, kita sembahyang. Di tengah-tengah penyembahan, terus tiba-tiba saya tuh dapat penglihatan. Saya dapat penglihatan ada seorang anak yang lagi jalan, lagi belajar jalan.
terus tiba-tiba tuh terjatuh. Nah, ketika dia terjatuh, kemudian saya gendong. Ketika saya gendong, saya tidak merasa ada beban yang padahal anak itu saya gendong. Kemudian tiba-tiba hilanglah itu penglihatan. Saudara, ketika saya renung-renungkan, ini apa, usaha apa? Saudara, kemudian saya cerita sama Pak Gembala, Pak, saya dapat penglihatan seperti ini, kira-kira usaha apa? Bu Flora bilang gini, kamu buka daycare. Tahu daycare ya? Kemarin saya bilang daycare, dibilang bengkel. Daycare itu kurang tajam, benar? Daycare. Wah, saya cerita sama ibu saya nggak punya passion Pak di daycare. Loh, kalau mama nggak bisa, apalagi saya kerja. Betul nggak Bapak Ibu? Lama-lama tenggelam lagi. Ini Tuhan sudah ngomong, tapi tenggelam. Saudara, ketika di Israel kemarin, tiba-tiba Pak Gembala, kita kalau Israel itu pagi-pagi itu sudah bangun. Pagi-pagi sudah bangun seperti doa fajar. Jam 5, jam 4 itu morning call. Pagi jam 4 itu kita udah bangun, udah jam 5 kita sudah sembahyang. Nah, Pak Gembala sampaikan begini. Kalau saudara dapat visi, kalau Tuhan sudah berfirman kepada saudara, kalau Tuhan sudah memberikan instruksi kepada saudara, tapi saudara abaikan, maka engkau sama sedang mengaborsi firman. Waduh, saya nangis pada waktu itu. Saya gak lupa. Tapi Tuhan ingatkan lagi, Tuhan kerja. Saya bilang, Tuhan, saya tahu. Saya tahu. Kenapa? Karena saya sudah melalaikan instruksi. Padahal kalau Tuhan bilang buka usaha, itu kira-kira mau berkati saya atau mau berkati orang lain? Mau berkati saya dong. Dan sudah ada jaminan karena Tuhan yang suruh. Karena itu saudaraku, fakta dengan firman itu seringkali bertolak belakang. Karena itu saudara percaya firman atau percaya fakta? Faktanya kita bingung, nggak tahu bikin apa. Tuhan bilang buka usaha, itu firman. Ya. Tapi faktanya gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Itu saya, mungkin Bapak Ibu nggak begitu ya. Saya begitu. Ketika diingatkan lagi ke Israel, Pak, gimana caranya? Saya bilang sama Pak, kamu kerjakanlah apa yang kamu bisa. Inilah yang saya kerjakan. Amin. Doain ya. Amin. Tepuk tangan dong bagi Amin. Nah, kalau saudara terima instruksi dari Tuhan, terima visi dari Tuhan, saya percaya ada beberapa orang yang Tuhan ingatkan. Tuhan sudah bicara kepadamu, tapi kau abaikan. Saudara, jangan abaikan. Kalau kau abaikan, kau sama dengan mengaborsi firman Tuhan. Saudara, nah yang ketiga, apa yang kita lakukan kalau kita ingin menerima mujizat atau mengalami mujizat? Lakukanlah pertobatan. Lakukanlah pertobatan. 1 Raja-Raja 18:21 berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Kenapa Elia itu memperlihatkan, Tuhan perintahkan Elia memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab? Karena bangsa Israel itu sudah beralih ke Allah yang lain, menyimpang dari Allah. Itu yang membuat sakit hatinya Tuhan. Artinya gini, kadang-kadang Tuhan izinkan kekeringan dalam kehidupan kita. Tidak ada hujan, tidak ada mujizat. Kenapa? Mungkin kita berdosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel di samping dia menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka juga dalam sisi yang lain mereka menyembah Baal dan nabi-nabi Asyera. Itu menimbulkan rasa sakit hatinya Tuhan. Mereka berpikir kalau dia menyembah Nabi Baal, tanahnya subur. Menyembah Nabi Asyera, tanahnya tidak mengalami kekeringan. Tapi faktanya mereka mengalami kekeringan. Berapa banyak orang yang datang ke Gunung Sugi, pesugihan ke Gunung Kawi. Berapa banyak orang pergi ke gunung-gunung, ke batu-batu, bahkan nggak tahu lah, ke paranormal juga. Dia datang ke gereja juga, tapi menyembah yang lain. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara ingin melihat mujizat, saudara jangan mendua hati.
Ya, jangan mendua hati. Saudara datang ke gereja tapi saudara juga menyembah yang lain. Pergi ke dukun-dukun, pergi ke paranormal. Saudara berhenti sampai sekarang. Kalau saudara ingin melihat mujizat, jangan buat sakit hatinya. Jangan buat sakit hatinya. Saudara, di 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka doa-doa juga. Mereka hari Minggu datang-datang juga. Tapi mereka itu mengingkari hakikat kekuatan dari ibadah. Karena mereka orang-orang karena kan saya Kristen, jadi saya harus ke gereja. Tapi nyembah-nyembah yang lain juga. Nah, Bapak Ibu, orang yang mendua hati, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Satu kali saya mulai, ada seorang ibu yang sakit kanker. Saya nggak tahu kondisi tubuhnya itu seperti apa sebenarnya. Nah, karena dia transit waktu itu, dia berobat dari Singapura, transit di Bandara Soekarno-Hatta karena mau ke Makassar, waktunya cuma 3 jam. Kemudian saya minta didoain, mereka minta saya untuk didoakan. Saya doakan bersama dengan istri saya dan teman-teman. Saudara tuh yang dikasih oleh Tuhan, dia ini Kristen. Tapi ketika itu Tuhan ingatkan, ibu pernah mimpi nggak? Pernah. Apa mimpinya? Saya lihat setan, Pak. Wah. Terus apa kata setan? Setan bilang, engkau menjadi tumbalku. Loh, ibu pernah ke dukun? Pernah. Semua dukun diceritain. Orang Kristen ke gereja, berdoa, menyembah juga. Tapi pergi juga ke dukun. Saudara, kalau saudara hari ini saudara dengarkan firman ini, berhenti. 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 Kenapa saudara? Karena kalau saudara menyembah Allah, kemudian saudara juga menyembah Allah yang lain, saudara itu menimbulkan rasa sakit hati. Maka di dalam hidup sudah tidak ada terobosan, tidak ada mujizat, tidak ada kelepasan, tidak ada pemulihan. Kenapa? Sama seperti bangsa Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun. Kalau hari ini saudara mengalami kekeringan, saya tidak tahu kekeringan apa itu. Penderitaan kah? Keuangan kah? Masalah keluarga kah? Masalah anak kah? Masalah kontrak kah? Saudara, kembalilah. Kembalilah. Kemudian yang kedua adalah jangan ada Allah yang lain. Ya, jangan ada Allah yang lain. Saya akan bacakan Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan engkau sujud menyembah Allah lain, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku, kata Tuhan. Saudara, kenapa saudara? Tuhan itu adalah Tuhan generasi. Jadi kesalahan bapaknya dalam penyembahan berhala itu akan turun kepada anak-anak. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Hosea 4 ayat 6 saya akan baca ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, perbuatan bapak dan ibunya itu berpengaruh kepada anak-anak kita. Satu kali Salomo itu bersalah di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan ingin menghukum Salomo. Saudara, Salomo papanya siapa? Daud. Ketika Tuhan mau menghukum Salomo, dia teringat kepada bapaknya Salomo, papanya Salomo. Akhirnya apa? Gak jadi dihukum. Karena apa yang dilakukan oleh bapaknya itu berimbas kepada anak. Kita tidak mau anak kita bersalah, betul nggak ya? Di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun bersalah, kalau dia ingat papanya, waduh, akhirnya terjadi. Amin. Tepuk tangan Bapak. Misalnya Tuhan itu mau menghukum ya, jangan lah ya, anak saya Yoel. Tapi karena dia ingat papanya, gak jadi. Saudara mau gak seperti itu? Amin.
Kita nggak tahu, kita kan nggak mau anak kita bersalah. Kita nggak mau anak kita berdosa. Tapi kalaupun sudah berdosa, karena kan tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa. Tapi ketika Tuhan ingin menghukum, dia ingat papanya, dia ingat mamanya, gak jadi hukum anaknya. Karena apa saudara? Karena apa yang dilakukan oleh papanya berimplikasi. Nah, saudara, oleh karena itu saudaraku, mungkin saudara tidak menyembah gunung, menyembah batu, menyembah pohon, tapi ada yang disamakan dengan itu. Apa? Seorang hamba Tuhan John Piper dia bilang ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berhala adalah apa yang kita kejar, apa yang kita inginkan, apa yang kita nikmati, hasrat yang terbesar yang kita kejar dalam hidup, yang melebihi Tuhan. Itu namanya apa? Berhala. Berhala, saudara. Kalau saudara kejar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini melebihi Tuhan, itu berhala. Itu berhala. Saudara, hati-hati dengan tindakan saudara. Karena apa? Ingat anak-anak kita, ingat cucu kita. Amin. Satu kali saya pernah berdoakan orang yang mau bercerai, saudara. Awalnya dia mau konsultasi, tapi dia mau bercerai, bagaimana caranya? Saudara, ketika didoakan, ternyata orang tuanya juga cerai, kakek neneknya juga cerai, saudara-saudaranya juga cerai. Kenapa saudara? Karena itu berimplikasi kepada keturunan sampai keturunan ketiga dan keempat. Oleh karena itu, kalau saudara mengalami itu, orang tua saudara bangkrut, kakek nenek saudara bangkrut, saudara juga bangkrut, saudara jangan-jangan ada kutuk keturunan, saudara harus putuskan. Amin. Putuskan, putuskan supaya apa? Tidak berimbas kepada anak saudara lagi. Nah, oleh karena itu saudaraku ya, jangan mendua hati. Ada seorang hamba Tuhan lagi berkata demikian. Timotius Keller dia bilang gini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hati manusia pabrik penyembahan berhala. Berhala zaman modern itu bisa karir kita, uang kita, pekerjaan kita, keluarga, anak-anak, bahkan pencapaian pelayanan kita, aktivitas kita semua yang kita kejar lebih dari Tuhan. Berhala. Sudah, ayo ke gereja. Enggak, saya ini mau ngasih makan anak. Ayo kerja, aduh sibuk pak, kerjaan lagi banyak pak. Ayo ke gereja, sibuk pak, bapak nggak tahu aku disibuk. Kalau cerita sibuk itu sebenarnya orang yang paling hebat maksudnya ya. Kalau saudara kerja, aduh pak hari ini gue buka toko, sayang pak. Sayang pak, satu hari dilewatkan, tidak ke gereja gara-gara buka toko. Saudara, itu berhala. Berhala. Satu kali saya tinggal lagi sini. Satu kali saya melayani ada seorang ibu, saudara. Dia tuh jual kerupuk. Tahu jual kerupuk ya? Gue lihat pak, doain pak supaya ruko saya itu laku. Oh oke, saya bilang gitu. Saya doa ke sana bersama dengan teman saya ngejar-ngejar dan ditaar. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan sebuah buku, lembaran buku. Jadi lembaran itu kan buat terbuka tuh bukunya. Nah satu sisi, saudara ini berdua hati. Satu sisi dia beribadah sama Tuhan, tapi satu sisi dia tidak mau kehilangan uang. Dia tidak mau kehilangan keuntungan. Wah, itu baru pertama kali saya bilang, ibu sungguh-sungguh sama Tuhan. Iya pak, sungguh-sungguh. Terus Tuhan perlihatkan kepada saya itu lembaran dua lembar buku, bukan 2 lembar halaman buku. Satu sisi ibu ikut Tuhan, tapi satu sisi ibu tidak mau kehilangan keuntungan hanya gara-gara Tuhan. Oh iya. Sekarang saya bilang, ibu mau ikut Tuhan apa tidak? Ikut Tuhan. Boleh, saya bukan melarang saudara jualan, boleh jualan, tapi jangan itu menjadi saingan Tuhan. Ya. Pak, ayo cancel pak, bu, ayo cancel pak. Entar dulu lah, sayang nih 2 jam malam ini, mana tahu ada yang beli. Saudara, Tuhan tuh bisa kirim burung gagak. Amin.
Nah, oleh karena itu saudara, hati manusia, jadi hati kita, semua di sini manusia tuh. Hati kita itu paling penyembahan berhala. Oleh karena itu jangan mendua hati. Amin. Nah, saudara, saya waktu 2 bulan yang lalu itu salah saya itu mimpi saudara. Sebelumnya waktu saya mimpi hari Jumat, hari Minggunya itu saya mau khotbah di 3 Raksa. Nah, dalam mimpi saya itu saya lagi khotbah. Kemudian saya turun ke bawah. Kemudian saya cerita tentang pertobatan. Apa saudara? Pertobatan. Cerita pertobatan. Jangan berdosa, jaga hidupmu, jaga kekudusan. Kemudian ketika saya di bawah, saya lihat ke atas itu nggak ada orang yang di atas. Saya khotbah terus tentang pertobatan. Kemudian satu-satu naik ke atas. Artinya teman-teman kita yang ada di sini, tolong jaga hidup saudara. Jaga kekudusan saudara. Bagaimana saudara memberikan api kepada jemaat kalau sementara saudara berdosa? Amin. Saya tidak menghakimi saudara, tapi ini firman Tuhan. Amin. Saya rindu saudara mengalami mujizat. Karena normalnya saudara dan saya adalah mengalami mujizat. Nah, saudaraku, ketika itu apa yang dilakukan oleh Elia? Nah, Elia itu membuat sebuah kompetisi, saudara ya, atau membuat sebuah pertandingan lah, kalau saya bilang, boleh saya bilang begitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 18, 23, 24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Namun baiklah ku berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu seekor lagi, meletakkan di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Sudah tahu cerita ini kan? Jadi Elia itu menantang mereka. Ayo kita buat kompetisi. Kamu buat mezbah, taruh korban sapi lembu di atasnya, dan Allah siapa yang menyambar dengan api, maka kita akan menyembah. Kalau Baal, kami akan menyembah Baal. Kalau seandainya persembahan saudara, katanya begitu ya, kira-kira bahasa saya, dijilat oleh api, saya akan sembah Allahnya Baal. Dibuatlah 2 kompetisi. Kemudian ketika nabi-nabi Baal ini sudah menaruh di mezbahnya, ditaruh di atas sapi lembu mereka menari-nari, mereka berteriak-teriak, mereka menyanyi-nyanyi, memanggil Allahnya mereka, tapi tidak terjadi apa-apa. Betul enggak ya? Kemudian Elia juga melakukan hal yang sama. Bahkan Elia menyiram tempat mezbah itu dengan apa? Dengan air. Bahkan dia korek sekelilingnya dengan parit, ditaruh air. Ketika Elia menyembah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, tiba-tiba api itu menyala. Tepuk tangan dong bagi Allah. Akibatnya apa? Akibatnya maka semua bangsa Israel menyembah Allahnya. Satu bangsa bertobat, satu negeri bertobat. Gara-gara apa? Gara-gara satu orang. Oleh karena itu, ini tuayan saudara. Saya rindu juga Cilegon bertobat semuanya. Amin. Nah, ketika bangsa Israel bertobat, apakah hujan sudah turun? Belum. Apakah mujizat sudah datang? Belum. Ketika saudara lakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saudara bertobat bersama-sama, kemudian janji Tuhan belum digenapi, saudara jangan putus asa. Apa yang dilakukan? Yang keempat, tetap berdoa. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 42, Elia sekalipun sudah Ahab itu sudah bersorak-sorai, dia makan dan minum, saudara, cerita di Alkitab ini, tapi Elia dia tetap berdoa. Apa yang dilakukan Elia? Elia tetap naik ke puncak gunung Karmel. Kenapa saudaraku yang dikasihkan? Karena hanya Tuhanlah yang bisa menurunkan hujan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Rangkaian rencana saudara tidak bisa mendatangkan mujizat. Pikiran saudara, kepintaran saudara, kecerdasan saudara tidak bisa membuat mujizat. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Amin. Nah, apa yang dilakukan pada waktu itu? Apa yang dilakukan Elia? Elia selalu mendeklarasikan janji-janji itu. Amin. Tuhan, aku sudah ini kira-kira seperti karena nggak ada catat sebenarnya. Tuhan, aku sudah memperlihatkan diriku kepada Ahab. Kau yang janji ketika aku memperlihatkan diriku kepada Ahab, kau akan turunkan hujan ke muka bumi ini. Tuhan, turunkanlah hujan. Dia deklarasikan.
turunkan hujan. Oleh karena itu saudara, kalau saudara, kita kan sudah punya 4 janji Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang, anak-anak rohani akan datang, bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Deklarasikan dalam doa saudara. Deklarasikan itu. Kenapa? Karena Tuhan rindu tahun 2025 ini tahun penuaian. Karena itu deklarasikan. Apa yang dilakukan Elia? Elia anak, Tuhan tidak pernah. Ini Rick Warren dia bilang nih, 1, 2, 3 ya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, selalu tepat waktu. Nah, Elia dia naik ke puncak gunung. Sekalipun bangsa Israel sudah bertobat, tapi karena hujan belum datang, dia tidak berhenti. Dia tetap berdoa dan naik ke puncak gunung di tempat yang tinggi. Apa arti di tempat tinggi? Ini lambang kedekatan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kali di dalam Alkitab perjumpaan Tuhan dengan umatnya itu pasti di gunung, selalu di gunung. Maksud saya kebanyakan di gunung. Kemarin saya baru pulang dari Israel bulan Maret kemarin itu. Satu orang, kita kan ke Gunung Sinai sebenarnya. Ada satu orang yang ikut rombongan, dia bilang, kenapa sih ya Tuhan itu kalau mau kasih firman aja harus ke gunung? Kita naik onta itu 1 jam saudara. Habis naik onta 1,5 jam naik onta. Habis itu kita jalan kaki 750 tangga. Coba saudara, saya sama istri saya nomor 2 paling belakang. Ada yang bilang, loh kenapa sih Tuhan itu kasih 10 perintah Tuhan itu harus di gunung kepada Musa? Betul tak? Kan bisa dibawa. Karena Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan itu di gunung, di puncak. Saudara, seperti apa? Gunung Sinai, seperti yang saya ceritakan tadi, saudara ya. Gunung Moria, tempat Abraham untuk menyerahkan Ishak sebagai korban. Kemudian Gunung Karmel. Nah, ini cerita kita sekarang nih. Kenapa Elia pergi ke gunung? Dia nggak turun di lembah, karena disitulah tempat pertemuannya dengan Tuhan. Gunung Nebo, apalagi saudara, Gunung Tabor, Gunung Zaitun, dan banyak gunung-gunung yang lain. Tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, naiklah ke menara. Amin. Karena itu saudara gabung dengan para berdoa. Bukan saya karena berdoa, enggak saudara. Nah, arti dari tempat yang tinggi itu adalah memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara harus memiliki waktu pribadi kan, dan dia sungguh-sungguh merendahkan diri. Coba perhatikan, ketika dia berdoa, dia menundukkan kepalanya sampai ke tanah di antara lututnya. Itu membuktikan bahwa dia itu sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara berdoa jangan nggak sungguh-sungguh, saudara harus sungguh-sungguh berdoa. Amin. Jangan asal-asalan. Ya udahlah, karena disuruh doa ya saudara doa. Jangan saudara nggak akan dapat apa. Saudara capek seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, saudara ya, bertekun menantikan apa yang Tuhan firman. Saudara ya, jadi memang ketika firman itu datang, itu belum tentu, belum segera terlaksana, tapi ada waktu, ada jeda ketika saudara menantikan janji Tuhan. Oleh karena itu, bertekunlah menantikan Tuhan. Kapan bertekunnya? Saudara tetap bertekun, tapi saudara tetap ada di puncak gunung. Jangan turun ke bawah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Elia, dia sudah dengar deru hujan, dia sudah dengar, dia lihat awan sebertelapak tangan. Tapi hujannya, ya, hujannya Elia, saya bilang aja namanya Anto lah ya. Si Anto ini nggak bisa lihat sampai berapa kali tadi itu? 7 kali. Jadi sepertinya begini, Elia lagi doa nih. Kemudian tiba-tiba dia panggil si Anto. Anto, kamu naik. Anto naik. Kamu lihat, apakah sudah ada awan sebesar telapak tangan? Anto lihat, karena di depannya itu laut Mediterania, sudah bukit Karmel, gunung Karmel. Anto lihat sekelilingnya. Oh, nggak ada. Elia doa lagi. Kemudian si Anto turun atau tetap di situ? Turun. Kenapa? Karena si Elia panggil lagi yang kedua. Anto, kamu naik. Dia naik lagi. Kamu lihat. Dia lihat. Nggak ada. Dia turun lagi sih. Sampai berapa kali? Saya nggak bisa ceritain sampai 7 kali, nanti habis waktunya. Sampai 7 kali. Nah, pertanyaannya, kenapa Elia bisa dengar deru hujan, bisa dia lihat awan sebesar telapak tangan, sementara Anto nggak bisa? Dia nggak lihat.
Karena antum naik turun. Orang yang sekarang semangat, kemudian besok loyo. Sekarang on fire, besoknya juga loyo. Sekarang bergairah, besok lemas. Saudara tidak akan pernah melihat awan selesai. Amin. Saudara tetap on fire, amin. Saudara harus tetap di puncak gunung dan fokus kepada Tuhan. Kau yang berjanji, kau yang berjanji. Ucapkan itu terus menerus, saudara ya. Ucapkan itu terus menerus dan fokus kepada janji Tuhan. Saya percaya satu kali Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa yang Dia firmankannya, Dia akan lakukan, Dia akan kerjakan, dan itulah mujizat. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Saya akan ceritakan saudara ya. Saya bisa minta kunci key. Oke, saya jemput saudara bangkit berdiri ya. Saya akan ceritakan saudara ya. Pada akhir Desember yang lalu ya, tanggal 29 Desember, waktu kami doa persiapan di ibadah raya ya, di Yerusalem. Ketika itu Tuhan bilang sama saya, kamu urapi nanti para pendoa. Oh oke Tuhan, saya akan urapi karena pergantian tahun. Terus tiba-tiba saudara, sampai di atas kita lagi doa, saya mau urapi, terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini pengurapan apa? Tuhan tidak jawab apa-apa. Ya sudah, kami nyembah terus. Nyembah. Kemudian ketika saya buka minyak urapan. Ada berdoa di sini? Boleh angkat tangan saudara? Berapa banyak yang berdoa? Oke. Saudara berdoa bisa maju ke depan. Saudara, ketika saya mengurapi mereka, sebelum saya buka minyak urapan, saudara, Tuhan tuh tidak ngomong apa-apa. Sekalipun saya bilang, Tuhan, ini pengurapan apa? Kemudian saudara bisa maju ke depan, menghadap jemaat. Ngajak jemaat. Kemudian saudara, ketika saya buka minyak urapan, Tuhan tuh ngomong sama saya bahwa tahun 2025 penyertaan Tuhan semakin nyata. Saya ulangi lagi, tahun 2025 penyertaan Tuhan semakin nyata. Saudara, yang kasih lihat Tuhan, wah saya nangis pada waktu itu. Sambil saya urapi seluruh pendoa pada waktu itu. Saya waktu itu nggak salah pasukan 3 atau pasukan 2, saudara. Saya urapi mereka. Terus tiba-tiba Tuhan perlihatkan saya itu awan sebesar telapak tangan. Satu sisi saya berpikir, apa hubungannya penyertaan Tuhan semakin nyata dengan awan sebesar telapak tangan? Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya waktu itu ketika saya doakan mereka semuanya, saya tidak ngerti pada waktu itu. Saya tidak ngerti, pokoknya saya urapi aja. Saudaraku, kemudian ketika berangkat ke Israel, saya lihat di itinerary-nya itu tidak ada ke Gunung Karmel. Tidak ada ke Gunung Karmel. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sekalipun ketika kami berangkat ke Israel tidak ada tempat lokasi kami berdoa di Gunung Karmel, tapi aku minta dalam nama Tuhan Yesus, aku minta langsung pengurapan Elia. Aku minta langsung dari Gunung Karmel. Gunung Karmel itu dalam bahasa Ibrani-nya itu terdiri dari 2 kata, saudara, Karem dan El. Karem itu kebun anggur, El itu artinya Allah. Berarti Karmel itu adalah Gunung Karmel, itu adalah gunung kebun anggurnya Allah. Anggur itu lambang daripada darah Yesus, dan anggur itu adalah lambang kemakmuran, lambang kelimpahan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, ketika saya berdoa seperti itu, saudara tahu ketika berangkat kami ke Israel, Pak Gembala itu sekalipun sudah dibikin jadwalnya itu kadang-kadang berubah gitu. Nah, biasanya besok kita mau kemana? Hari ini Pak Gembala sampaikan. Nah, pada waktu itu pada sore-sore Pak Gembala bilang, ini di bis, besok kita akan pergi ke Gunung Karmel. Wah, dalam hati yes sebelum itu. Karena Pak, saya minta pengurapan langsung dari Gunung Karmel. Saudara, ketika kita datang ke sana, saudara benar saudara, itu pujian penyembahan. Satu kali ya, saya minta Tuhan doain pendoa dulu. Saudara tahu nggak, Pak Gembala itu doakan para pendoa dulu, baru yang lain. Nah, hari ini saya lepaskan pengurapan Gunung Karmel. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Oh ya,
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berhormat bagiku, maka jiwaku, memuja penyembah Raja Yesus Kristus Tuhan. Kuasamu agung maknamu, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Sembah. Terimalah pengurapan dari gunung Karmel. Raka angkat kedua tanganmu. Separa kami percaya Tuhan di tahun penuaian yang besar ini, Tuhan yang jiwa-jiwa dan Tuhan yang berkata, kami percaya Tuhan Yesus di tahun 2025 ini, mungkin tahun 2024
urapan Elia dari Gunung Karmel Tuhan. Kami tidak akan pernah kalah lagi. Kami dibedakan. Kami percaya Allah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu dan pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang indah daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan siap terima mujizat, sama-sama dengan saya katakan